Ya, Pak Ruslan sekarang yang nomor 1 masuk. Pak Ruslan di rumah ini? Iya, Pak. Di rumah? Pak Ruslan di mana lagi? Iya, Pak. Iya. Di kampungnya? Di Wajo. Wajo. Ya? Oh, bagus sinyal. Iya, Pak. Ya? Mantap. Iya, Pak. Di kota kah di Wajo? Di kota, Pak. Oh, di kota bagus ya. Iya. Bu Julia di Bone ya? Bone ya? Boleh, Pak. Bone. Pak Ardi? Pak Ardi di mana, Pak Ardi? Wajo, Pak, Wajo. Ya? Dari Wajo. Wajo juga? Oh, sama Ya, dengan Pak. Pak Ruslan? Oh, Pak Sama. Ruslan. Kenal dengan Pak Ruslan? Enggak, Pak. Kenal? Tidak, Pak, tidak. Oh, Tidak kenal, Pak. Waduh, sekampung enggak kenal. Nah, Wajo luas. kalau Pak Ruslan tinggal di Wajo di mana? Di Sengkang, di Ninong. Oh, kalau Pak Ardi? Di Baru Tanjung, Pak, Tanah Sitolo. Beda Oh, jauh. Tancu. Beda, Dekat, Pak. Pak. Jauh. 14 kilo. Oh, 14 kilo. Ya. Insya Allah. Sekarang tinggal beberapa senti ya. Setelah ada di itu tinggal berapa senti. Wah, ada deh signal ini. Andi Maskur. Cari yang bagus banget. Andi Maskur di mana? Samanya Pak Rudi. Hubung tidak aktif. Pak Andi Maskur di mana, Pak Andi? Di mana? Ah, rupanya mic-nya Pak Andi ada masalah. Pak Bakri di mana, Pak Bakri? Di Sengkang juga, Pak. Ya? Sengkang. Ya, Pak Bakri juga agak kecil suaranya. Sengkang katanya. Sengkang, Pak. Sengkang ya? Sengkang. Wajo juga. Oh, Wajah juga. Oh, banyak dari Wajah ini ya? Pak Andi Maskur juga, Banyak, dari Pak. Wajah? 9 orang, Pak. 9 orang. Masker, Pak. Pak Andi Maskur juga? Dari wajah juga. Wajo juga. Wajo juga, Pak. Sriwarni toh? Ibu Sriwarni juga sama toh? Dari Bone, Pak. Oh, Bone. Sama dengan Ibu. Ya. Ibu Herli, Sidrap. Sidrap ya. Oh ya, Sidrap. Pak Tasmudin kan dari Mamuju toh? Ya sih, Pak. Kelihatan kita ada di kebun ini. Ada di kebun ini? Ya? Cari signal lah. Luar biasa ya. Cari Biasa signal bareng perjuangannya. Ya, bagus. Putus. Dari pertemuan kita pertama berusaha keras ya. Jadi luar biasa usahanya. Ya. Farida Wajah ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini sudah tidak ada masalah. Kita masuk dengan angka supaya lebih mudah. Teman-teman sekalian, kalau ada data yang diolah dan hasilnya seperti ini, ya. Jadi saya mengatakan kalau ada data, kemudian kita olah dan hasil ini, ya. Berarti ada data dulu, baru diolah. Setelah itu diolah, hasilnya akan seperti ini, ya. Karena kita sekarang adalah bagaimana menghitungnya, maka kita mulai dari sudah ada data. Ya, nanti di semester 2 bagaimana mencari data itu. Ya. Oke. Jadi misalnya ini adalah 2B0 tambah B1 ditambah 4B2 ditambah dengan 16. Sesungguhnya kalau tidak ada angka di depannya itu ada angka 1. Nah, ini ada angka 1 di sini. Setelah itu kita pisahkan antara B0, B1, B2 dengan nilai-nilainya, maka seperti inilah hasilnya. Ya. Jadi ini adalah 214 dari sini 214, kemudian 16 ini adalah nilai dari matriks H. Kemudian 321 sama dengan 10. Kemudian 133 sama dengan 16. Ya. Berarti matriks A-nya adalah ini. Ya. Matriks A. Ini adalah matriks A.
Ya, jadi 214, 321, 133. Ya. Kemudian selanjutnya ini adalah A0 sesuai dengan rumus tadi dari awal. Untuk mendapatkan A0 maka kolom 1 dari matriks A itu kita ganti dengan matriks H. Ini 16, 10, 16 kita masukkan di sini. Yang lain tetap. Ya, bisa ya. Kemudian untuk mencari A1, maka kolom pertama tetap, kolom ketiga tetap, tapi kolom kedua yang diganti dengan matriks H. H. Ya. Dan untuk A2, maka kolom 1 dan 2 tetap, kolom 3 yang kita ganti dengan matriks. Oke. Sekarang, coba teman-teman ya, screenshot ini. Screenshot. Ya. Kemudian, coba kita sama-sama. Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Siap, sudah. Sudah? Sudah. Ya? Sudah. Kalau sudah di... Sudah, Pak. Sudah. Ah, oke. Tolong yang lain juga di screenshot angka-angka ini. Nah, Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sekarang coba dicari determinan dari... Ah, ini contoh untuk mencari determinan ya. Determinan dari matriks A. Coba kita sama-sama mencari determinan dari matriks A. Ada pulpennya kah? Ada, Pak. Pak Nasruddin bawa pulpen ke kebun? Tidak mau, cuma parang juga. Oke, ditunggu saja Pak Nasruddin ya, karena tidak bawa. Ya. Nanti kalau artinya kalau pertemuan ke depan insya Allah sama perlengkapan. Iya. Bawa parang coba. Iya. Determinan dari matriks A. Sudah ada yang dapat? Belum, Pak. Sementara. Determinan dari matriks A. 3, 1, 2. Jadi kolom pertama dan kolom kedua tulis kembali di sampingnya. Ya. Setelah itu buat garis. Ya, kalau sudah paham di dalam kepala, tidak usah dikasih garis, langsung saja kali. Ya, kali tambah. Kemudian ya, kurang kali miring ke atas, 3 kali. Sudah dapat nilai dari determinannya. Ada yang sudah dapat? Cara, Pak. 1 kali 2 kali 4. 3 kali 1 kali 2. Sembilan dikurang tambah 6 tambah 9 dikurang 26, Pak ya? 26. Ada yang sudah dapat 26? Siapa yang dapat 26? Ayo, Pak. Bu Yulia. Yang lain? Ada yang sudah dapat? 2 kali 2. Oke, kalau sudah dapat, cari lagi determinan A0. Determinan A0. Yang lain, dapat berapa? Kelihatannya lebih sulit mencari determinan ini daripada menghitung 1 triliunan ya.
Kalau Pak Nasruddin silahkan dihitung di situ daun-daun berapa yang ada di situ daun-daun. Banyak Pak Dokter. 16. Ada yang dapat yang lain? Berapa nilainya? 16. Belum dapat. Belum. Ya. Ini kelihatannya susah daripada menghitung uang miliaran ya. Padahal uang miliaran itu lebih susah bagi saya. Kan Saya duit. uang itu selalu salah. Bukan susah di itu Pak Dokter, susah didapat. Kenapa, Ki? Ya, halo. Di luar, Kak. Di depan, halo, kenapa, Halo? 16 kali. Halo, di mana, kok, Kak? Di mana? 1. Kuliah. Majak jaringannya. Agak singin aku mau jaringannya. Aku jaringan pada ya. 6. 20 dikurang 16. 10. 16. 2 kali 4. 1, 2, 10. 3, Astaga. Yang sudah dapat? Kedua. Berapa, Pak? Apa? Determinan A0 berapa? 26 juga, Pak. 26 juga. Oke, lanjut. Determinan A1 berapa? Aduh. Ya, oke. Ya. Jadi, cara mencarinya seperti itu, ya. Kita perhatikan. Ya, apakah Ibu Ketua? Salah ya? Ya. 26 salah. Iya. Ada mungkin salah ini tadi. Coba kita lihat, berarti Ya. determinan A adalah 26, determinan A0 juga 26 ya? Iya, Pak. Oke, mantap ya. Kemudian determinan A1 52, determinan A2 adalah 76. Oke ya. Nah, selanjutnya ya. Ya. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan B0 itu adalah determinan A0 dibagi dengan determinan A. Sehingga angka 26 ini ya masuk ke sini, kemudian 26 yang ini juga masuk ke sini, berarti 26 bagi 26 sama dengan 1. 1. Ya. Kemudian untuk B1 adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Nah, determinan A1 adalah 52 kan? Berarti 52 dibagi 26. Sama dengan 2. Untuk B2 adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A. Berarti 78 dibagi dengan 26. Sama dengan 3. Kita sudah tahu hasilnya sekarang bahwa B0 itu adalah 1, B1 adalah 2, dan B2 adalah 3. Sehingga rumusnya menjadi begini.
Y sama dengan 1. Kan B0 tadi 1. Kemudian tambah. Kenapa tambah? Karena semua positif. Berarti nilainya semua adalah positif. Berarti semua jadi tambah. Berarti 1 tambah 2x1 tambah 3x2. Ya. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk bagang kerangkanya, seperti ini modelnya. Tingkat pendidikan berpengaruh positif. Kenapa positif di sini kan? Berarti tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas layanan. Besarnya pengaruh tingkat pendidikan adalah sebesar 2. 2. Oke. Kemudian pengalaman juga berpengaruh positif. Kenapa? Karena di sini tandanya positif. Ini tanda positif. Berarti pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas layanan. Besarnya pengaruh pengalaman terhadap kualitas layanan adalah sebesar 3. Ya. Nah, ini yang paling penting untuk mendapatkan angka ini, maka apa interpretasinya? Ah, sekarang kita interpretasikan dari hasil dari statistik ini. Cara menginterpretasikannya seperti ini. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kualitas layanan juga semakin baik. Bisa dipahami ya? Ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kualitas layanan akan semakin baik. Kenapa begitu? Karena positif hubungannya, naik. Dua-dua positif. Kalau atau kita artikan negatif. Semakin rendah tingkat pendidikan, maka kualitas layanan juga semakin buruk. Ya, dua-duanya turun atau dua-duanya naik. Ya, maka itu disebut hubungan positif. Interpretasi yang kedua adalah semakin banyak pengalamannya, maka kualitas layanannya juga semakin baik. Baik. Begitupun juga sebaliknya, semakin kurang pengalaman, maka kualitas layanannya semakin buruk. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Itu yang paling penting interpretasinya. Ya, setelah kita dapatkan hasil persamaan regresinya, maka kita bisa baca hasilnya. Cara membacanya adalah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas layanan dan besarnya pengaruh tingkat pendidikan adalah sebesar 2. Kemudian yang kedua, pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas layanan dan besarnya pengalaman adalah besarnya pengaruh pengalaman terhadap kualitas pelayanan adalah sebesar 3. Apa interpretasinya? Interpretasinya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kualitas pelayanan akan semakin baik. Ya. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikannya, maka kualitas pelayanannya akan semakin buruk. Di lain sisi, semakin berpengalaman seseorang, maka kualitas layanannya akan semakin baik. Begitupun juga sebaliknya, semakin tidak berpengalaman, maka kualitas layanannya semakin rendah. Seperti itu kira-kira cara kita menginterpretasi dari hasil tadi. Ya. Bagaimana mencari hasilnya penting, tetapi bagaimana menginterpretasi hasil itu yang lebih penting. Ya. Karena dalam perjalanannya nanti ada kemungkinan kita tidak bisa menghitung, akan tetapi kita harus mampu membaca hasil itu. Itu yang paling penting. Ya. Sebagai seorang manajer, ini teman-teman semua lanjut S2 tujuannya adalah untuk menjadi manajer, menjadi pimpinan. Sebagai seorang pimpinan, bisa saja tidak terlibat dalam perhitungan, tetapi setelah ada data disodorkan bahwa ini hasilnya, kita harus mampu membaca data itu. Ya, itu yang paling penting. Ya, karena teman-teman dididik untuk menjadi seorang pimpinan. Ya, jadi
teman-teman nanti setelah selesai, insya Allah semua akan menjadi pimpinan, menjadi kepala dinas, menjadi mungkin ada di antara teman-teman nanti yang menjadi bupati, ya. Nah, Insyaallah. ada yang menjadi istri bupati atau menjadi bapak bupati, ya karena istrinya jadi bupati, dia menjadi bapak bupati. Nah, seperti itu ya. Nah, insya Allah akan seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, sudah paham ya? Tahu lah Pak. Ya. Mudah-mudahan Untuk paham Pak mendapatkan Dokter. hasilnya, tetapi lebih penting lagi bagaimana interpretasi dari hasil itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, ya. Selanjutnya saya ingin, ini adalah contoh lain, ya, dengan data yang lain menghasilkan ternyata dia negatif, ya. Kalau dia negatif, maka kita bisa mengatakan begini, tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kualitas layanan. Ya, jadi tingkat pendidikan berpengaruh negatif. Kenapa? Karena hasilnya negatif. Kalau misalnya ya, tiba-tiba hasilnya negatif, maka kita bisa mengatakan semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka kualitas layanannya semakin menurun. Kenapa begitu? Nah, itu harus dicari tahu. Nanti kalau kita dapatkan hasil seperti itu, sebagai seorang calon magister, harus mampu mengidentifikasi kenapa begitu. Ya. Kalau untuk level S1, mampu mendeskripsikan sampai di sini bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kualitas layanan, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikannya, kualitas layanannya semakin menurun. S1 dimaklumi sampai di situ saja cukup. Ya. Tapi kalau S2 harus mampu diteruskan, kenapa seperti itu? Ya. Jadi teman-teman nanti dalam menulis tesis itu harus mampu menggali kenapa hasilnya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana menjawabnya itu? Nah, nanti kita perdalam lagi di semester 2 ya dalam metodologi penelitian. Nanti kita gali kenapa bisa seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas layanan. Ya. Nah, ini negatif. Berarti kalau pendidikannya meningkat, kualitas layanannya menurun. Terlepas dari ini, adakah faktanya seperti itu atau tidak? Ini cuma contoh saja. Ya. Dan kalaupun ada, harus dicari tahu kenapa bisa seperti itu. Ya, sebagai seorang magister harus mampu menggali kenapa begitu. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah data, ya. Data pengeluaran 10 rumah tangga untuk pembelian barang tahan lama per minggu. Jadi ada rumah tangga yang disurvei 10 rumah tangga, ya, untuk pembelian barang tahan lama per minggu yang disimbol dengan Y. Kemudian pendapatan per minggu disimbol dengan X1. Dan jumlah anggota keluarga disimbol dengan X2. Ya. Nah, coba kita perhatikan data ini. Ya. Kita lihat datanya. Ya. Jadi data pertama ini adalah kemampuannya membeli barang tahan lama. 10 rumah tangga itu seperti ini. Ya, kemampuannya. Kemudian X1 itu adalah pendapatan per minggu dari rumah tangga tersebut. Ini datanya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah jumlah anggota keluarga di dalam 10 rumah tangga tersebut. Artinya apa? Kita mensurvei. Rumah tangga pertama ditanya, berapa kemampuannya membeli barang tahan lama setiap minggu? Oh, saya mampu membeli 23, Pak. Berapa pendapatannya per minggu? 10.000, Pak. Ini kan dalam ribuan ya. 10.000, Pak. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga di sini? 7, Pak. Nah, rumah tangga kedua ditanya, berapa kemampuannya membeli barang tahan lama? 7, Pak. Terus berapa pendapatannya per minggu? 2.000, Pak. Kemudian berapa jumlah anggota keluarga? 3. Sampai kepada keluarga ke-10, ya, dia mengatakan 19,
kemudian kemampuannya membeli barang selama 19, pendapatannya 6, kemudian jumlah anggota keluarga 3. Nah, sekarang ini saya ingin perlihatkan kepada teman-teman bagaimana menghitung ini, ya, data yang ada ini kita hitung dengan menggunakan software, ya. Software adalah SPSS, ya. Nah, sekarang ya untuk menghitung ini maka saya harus ambil data ini, ya. Saya copy, ya. Saya letakkan dulu di, ya, saya letakkan di, ya, masukkan di Excel dulu. Nah, yang penting kita ingat bahwa tadi ini adalah Y1, ini adalah Y, ini data S1, dan ini adalah data X2, ya. Nah, selanjutnya saya buka SPSS. Ini adalah SPSS sudah saya install di komputer saya. Namanya SPSS 23. Ya. Nanti teman-teman harus memiliki ini. SPSS 23. Nanti juga teman-teman harus memiliki ini. Ya, Amos. Ya, Amos 23 juga. Nanti teman-teman juga harus memiliki ini, Mendeley, ya, Mendeley, ya. Oke, saya klik 2 kali. Untuk membuka ini harus diklik 2 kali, klik-klik, ya. Tunggu sampai terbuka. Amos. Iya, Amos, ya. Sam Amos. Nah, ini sekarang sudah terbuka. Menunya setelah terbuka seperti ini, maka yang depan ini kita tutup saja. Yang kita butuhkan adalah yang di belakang. Nah, untuk SPSS ini ada 2 tempat kerja kita. Ya. Yang pertama adalah data view yang sementara terbuka sekarang. Yang kedua adalah variable view. Ini, variable view. Data view tempatnya kita memasukkan data. Dan variable view tempatnya kita untuk memberi label dan memberi nama terhadap data-data tersebut. Ya. Data kita ada tadi ini, ya. Ada data kita, ada 10 rumah tangga yang disurvei. Saya masukkan. Yang ada 2 cara memasukkan data, bisa dengan copy, bisa dengan langsung melalui file ini, ya. Oke, sekarang melalui copy. Saya tempatkan di data view, tempatkan di sini, kemudian Ctrl V, ya, paste, ya. Nah, data kita sudah ada di dalam, ya. Ini tidak bisa lagi diperbesar. Bisa dilihat, ya, bisa? Bisa. Pak. Ya. Bisa. Ya, oke. Data kita sudah ada di dalam. Tadi adalah kolom pertama itu adalah Y, kolom kedua adalah X1, dan kolom ketiga adalah X2. Bagaimana cara memberi nama? Nah, kita masuk di variable view. Variable view kita tinggal kasih Y di sini adalah X1, di sini adalah X2. Ya. Coba kita perhatikan, sekarang sudah berubah Y, X1 dan X2. Nah, ini sekarang, wah, terlalu banyak angka di belakang koma, saya tidak suka. Nah, boleh masuk lagi di variable view, ada desimal di sini, kita kasih 0. Klik di bawah, ya, menjadi 0. Klik 0, 0. Ya. Sekarang sudah tidak ada angka di belakang koma. Jadi sudah utuh angkanya saja. Nah, sekarang selanjutnya kita beri label.
Y itu tadi apa? Pembelian Pembelian. barang tahan Tahan lama ya. lama. Oke. Kemudian satu tadi apa? Pendapatan. Ya, Pendapatan. pendapatan per Pendapatan. minggu. Ya, 10 menit lagi Minggu. yang terakhir. Jumlah anggota keluarga. Selanjutnya, Keluarga. kedua itu apa? Ada Jumlah anggota jumlah keluarga. orang dalam satu keluarga. Jumlah anggota Anggota keluarga. keluarga. Oke. Ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke data view. Ya. Nah, setelah masuk data view, maka selanjutnya kita mau hitung. Nah, cara menghitungnya adalah kita klik analyze. Ya. Klik analyze. Ya. Jadi banyak menu di atas di toolbar kita, tapi yang kita pilih adalah analyze. Setelah itu, ini banyak lagi untuk bisa dilakukan, analisis, bisa deskriptif dan seterusnya, tapi yang kita pilih adalah regresi. Kita kan menggunakan regresi kan sekarang. Nah, setelah dipilih regresi, ya jadi yang pertama kita klik analyze. Setelah itu kita pilih regresi, regression. Ya. Linear. Ya, setelah itu kita ke kanan, kita pilih menu linear. Ya, Linear. setelah kita dapatkan linear, kita klik di situ. Klik satu kali saja. Nah, akan keluar menu seperti ini. Bisa dilihat menu ini? Bisa. Bisa ya? Oke. Sekarang kita tinggal input masuk sesuai dengan nama variabelnya. Di sini ada variabel dependen. Apa lagi kalau variabel dependen? Terikat. Terikat. Variabel terikat. Ya, independen. Variabel apa lagi kalau independen? Bebas. Variabel Bebas. bebas. Nah, sekarang yang mana terikat di sini dan yang mana bebas? Barang. Pendapat. Barang. Pembelian barang tahan lama masuk apa? Terikat itu ya. Yes, Terikat. terikat ya. Yes. Ah, maka kita masukkan ke Terikat. dependen. Cara memasukkannya adalah klik ini, tanda ini. Ya. Kalau kita sudah tandai di luar, sudah tanda seperti ini, maka kita tinggal klik akan masuk. Tak, masuk. Ya. Setelah itu kita tandai lagi variabel X1 dan X2. Boleh kita tandai dua-dua. Maka caranya adalah kita shift. Shift saja, tanda lagi, 2. Maka tinggal satu kali klik, masuk semua dua-dua. Masuk. Klik, masuk. Ya. Kalau sudah masuk seperti ini, maka tinggal kita klik OK. Oke. Akan keluar hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Ya. Inilah hasilnya dengan menggunakan SPSS. Ya. Jadi dengan menggunakan SPSS, hasilnya ada. Ya. Hasilnya mana? Hasilnya adalah ini. Ya. Ada 3 hasilnya, jadi yang paling penting dilihat adalah ini, koefisien. Ya, koefisiennya di sini yaitu pendapatan per minggu sebesar ini 2,491. Ini kalau dibulatkan menjadi 2,50 lah boleh ya. 2,50 ya. Kemudian jumlah anggota keluarga itu min. Ini ada tanda min ya. Ya, ini min 0, ini ada 0, ini ada koma di depannya, berarti min 0,466 atau min 0,47. Ya. Kemudian apa lagi yang perlu diperhatikan di sini? Yang perlu diperhatikan adalah di sini. Ada sig. Apa itu sig? Sig itu artinya signifikansi. Ya. Sig itu artinya signifikansi. Ya. Signifikansi itu ya. Signifikansi syaratnya adalah dia dikatakan signifikan kalau lebih kecil dari 0,05. Jadi 0,05 atau 5%. Ya, toleransinya adalah 5%.
Jadi kalau dia kurang dari 5% dikatakan signifikan, kalau lebih dari 5% dikatakan tidak signifikan. Nah, sekarang ini adalah 0,009. Ini kalau dipersenkan berapa ini? 9%. Berapa persen? 9. Hah? 9%. 0,9%. Berapa persen? 0,9%. Berapa? 9%. Pak. 0,9. Bukan. 0,09. Hah? Tiga angka di belakang koma. Ini sekarang posisinya 9%. berapa? Kalau dijadikan per pecahan biasa itu 0,009 itu berapa? 9%. 9 per berapa? 9 per 1000 kan? 1.000 kalau Per 1.000. Ya, 9 per 1000. 9 per 1000 itu berapa persen? 0,9. 0,09. Ya, 0,9%. 0,9. Nah, syaratnya tadi adalah 5%. Di bawahnya 5% dikatakan signifikan. Jadi ini signifikan atau tidak? Satu signifikan. 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 Oke. Jadi bisa kita mengatakan pendapatan per minggu berpengaruh positif. Kenapa berpengaruh positif? Karena nilainya ini adalah positif. positif Hah? plus Pendapatan per minggu berpengaruh positif signifikan terhadap pembelian barang tahan lama. Ini Barang yang tahan pembelian lama. Barang tahan lama. Jadi pendapatan per minggu ya berpengaruh positif signifikan terhadap pembelian barang tahan lama. barang Barang- tahan lama. Barang Apa yang kuat maknanya dan itu? tahan lama. Iya, ini Pak Nasmuddin kalau dikatakan barang tahan lama dia senyum-senyum saja. Connect. Connect dia. Ya. Apa maknanya itu? Maknanya adalah semakin tinggi pendapatan keluarga, maka kemampuannya membeli barang tahan lama akan semakin Makin tinggi. iya. Jadi semakin tinggi pendapatannya per minggu, maka kemampuannya untuk membeli barang tahan lama keluarga ini akan semakin tinggi. Nah, sekarang kita lihat jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif. Kenapa dikatakan berpengaruh negatif? Karena nilainya negatif. Negatif Di minus. sini. Signifikan atau tidak? Tidak. Signifikan atau tidak? Signifikan. Ya. Tidak. Di atas 5%. Signifikan atau tidak? Tidak. Syaratnya tadi 5%. Ini sekarang berapa persen ini? 6,6. Hah? 6 ya Pak? 6,6. Berapa persen ini? 0,66. 6,6. Oh, 0,66%. 0,66. Berarti berapa persen? Kalau 0,66, berapa persen itu? 6. 60? 6,6. kan? 66%. Itu di bawahnya 5% atau di atasnya 5%? Di Atasnya. Di atas Tidak berarti tidak signifikan. Tidak. Kalau dia di bawahnya signifikan, 5% ke bawah signifikan, tapi kalau 5% ke atas berarti tidak signifikan. Berarti bisa kita mengatakan jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembelian bahan. Tahan lama. Ya. Apa maknanya itu? Maknanya adalah semakin tinggi banyak anggota- atau semakin banyak jumlah anggota Banyak keluarga, anggota keluarga semakin berpengaruh Ya. negatif. semakin kecil Karena kemungkinan untuk membeli barang tahan lama. Terlalu banyak dibagi. Iya, karena habis dibeli untuk susu. Jadi tidak bisa membeli barang tahan lama. Ya. Oke. Nah. Walaupun ini tidak signifikan. Tidak signifikan itu pengaruhnya sangat kecil. Ya. Kalau dikatakan tidak signifikan berarti pengaruhnya sangat kecil. Ya. Kalau tadi signifikan, pengaruhnya nyata sekali, besar sekali. Oke. Jadi ada dua angka. Yang pertama unstandardized coefficient B. Ini adalah koefisien ekspresi untuk
regresi linear, sederhana, dan berganda. Dan signifikansi ini penting karena ini yang menjadi patokan apakah dia signifikan pengaruhnya atau tidak. Ya, oke. Ya, kita tunggu selesai untuk sesi kedua. Ya, ada pertanyaan dari